Limbah. Permaisuri melirik Wei Lingtian. Ketidakpuasan di matanya sekilas. Dan kata limbah hanyalah fitnah di hatinya. Bagaimanapun, Wei Lingtian adalah Raja Dewa yang perkasa. Dan bahkan kepala klan Dewa yang perkasa. Detik berikutnya, mata Ratu menjadi dingin dan tegas. Dan wajahnya memikat. Seperti harta karun alami Furui. Dengan jijik. Blue Jersey, bagaimana kalau kamu pulih? Kamu dan Kaisar adalah satu tubuh. Dan kamu hanyalah seorang kaisar palsu. Prajurit kekaisaran ditempa. 10.000 cara datang ke dinasti. Prajurit kekaisaran yang memadatkan kekuatan kaisar. Bukan cara kekaisaran Anda. Tiba-tiba, telapak tangan kaisar yang lain semakin terjepit. Dan momen pemboman akan bersinar dengan ribuan dewa. Dan para dewa akan membentuk segel dewa. Atau mungkin ada burung ganas mengaum dan binatang mengaum. Telapak tangan dewa pada awalnya hanya diubah untuk kaisar surga. Tetapi ketika itu menghantam laut kemarahan biru. Saya melihat ribuan kecemerlangan ilahi bergabung menjadi satu. Dengan satu pukulan, senjata Kaisar Bihai dikejutkan berulang kali, bahkan kemarahan biru. Jiwa Kaisar Laut semuanya muncul di lubang pendek. Kaisar melayang di atas Tianhe. Yang mulia Qitian, kamu tidak berpikir bahwa istana ini berhati-hati dalam menghancurkan prajurit Kaisar ini, jadi kamu tidak berani membunuhmu. Konyol. Kelompok anti pencuri ini dapat menyusun kembali tentara Kaisar, dan secara alami aku juga bisa. Karena kamu tidak menyerah, maka hapus kamu. Dapat dilihat bahwa meskipun permaisuri dimarahi oleh Qin Yichen dengan mengarahkan hidungnya, dan bahkan dimarahi oleh banyak kaisar sebagai wanita bodoh di belakang punggungnya, berpikir bahwa dia berpikiran sempit, kekuatannya tidak diragukan lagi tirani. Permaisuri adalah seorang kaisar yang kuat, begitu juga dengan kaisar. Kaisar adalah murid dari leluhur kulit hitam. Ada juga klan Fan Ming di belakang kaisar. Kedua orang ini duduk di dunia dan layak dikagumi semua ras. Desir. Pada saat ini, Qin Yichen sudah meminta bayi itu untuk berbalik. Dan pisau putih perak menebasnya, secara mengejutkan menghancurkan kekuatan leher Wei Lingtian. Wei Lingtian sudah menoleh dan melarikan diri, tetapi tubuhnya bergetar, dan bahkan ada banyak darah mengalir keluar dari belakang lehernya, menginfeksi Tianhe. Dan seluruh tubuh Qin Yichen bahkan lebih padat dengan kekuatan ilahi, dan untaian aura pedang bawaan mengalir ke dalam labu Luya. Kekuatan ilahi telah dipatahkan, dan pukulan berikutnya akan membunuhmu. Qin Yichen tidak bergerak, dan bahkan pada saat ini, saya melihat wajah Raja Pemetik Bintang itu serius dan bersemangat, dengan cahaya bintang saling silang, mengguncang Ke Tiangxuan, dan membunuhnya. Tapi Qin Yichen tetap tak tersentuh, hanya ada sinar cahaya pedang. Dia hanya merasa tidak ada yang bisa menghentikan cahaya pedang Lu Jiangur kecuali pembangkit tenaga alam Kaisar dan tentara Kaisar seperti Brahma Emperor Seal. Meskipun Starry Chingking hampir tidak bisa mengguncang Lu Jian Labu, dia tidak bisa menghentikan cahaya pedang. Jika Qin Yichen ingin memotong Lingtian yang perkasa, maka pedang ini pasti akan berada di atas Lingtian yang perkasa. Namun, sama seperti cahaya pedang Qin Yichen melonjak dengan liar, dan permaisuri juga menghancurkan jiwa kaisar yang telah mengalahkan lautan biru amarah. Dia melihat senjata kekaisaran laut biru bergetar. Tuan Fan Yu, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda tak terkalahkan di dunia ini? Tanda seru. Terlepas dari keterkejutan jiwa kaisar yang diserang oleh permaisuri kaisar, Bian Hui tidak hanya tidak takut, tetapi juga meraung ke langit. Wanita bodoh, pikirkanlah. Dewa ini melarikan diri dari Wen Tianpas dan terbang menuju Tianhe. Apakah itu hanya untuk membuatmu mengapit langit maju mundur? Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saat berikutnya, sosok Qin Yichen tiba-tiba bergetar. Dan cahaya pedang itu kacau. Dia tiba-tiba melihat sosok yang ganas dan besar mendekati Tianhe. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Sosok yang ganas itu meraung, menyebabkan cahaya pisau Qin Yichen menjadi tidak teratur. Fluktuasi seperti itu. Sungai Tianhe yang bergolak mengamuk, dan lapisan tsunami muncul. Bahkan Ke Tiangxuan dan Starry Chingking, yang berada dalam pertempuran sengit, tidak bisa menahan gemetar. Kaisar bahkan memegang segel Kaisar Brahma, dan ada raut riang di wajah bangsawan. Ini yang kamu andalkan? Permaisuri melihat sosok ganas itu, dan tentakel sosok ini seperti cambuk dewa, dan pusaran air tsunami yang tak terhitung jumlahnya semuanya digulung olehnya. Qin Yichen tahu sosok ganas ini. Itu adalah Bihai First Beast. Namun, Bihai First Beast yang datang dengan menunggangi angin dan ombak pada saat ini jauh lebih kuat daripada Bihai First Beast Qin Yichen. Sosok besar itu membuat kapal utama Angkatan Laut Pengadilan Surgawi terlihat seperti kapal datar di depannya. Ke Tiangxuan tercengang, melihat sosok ganas itu, dan membawa kekuatan laut untuk membunuh. Ini adalah laut yang mengerikan. Bukankah itu terbunuh di masa lalu? Pada saat itu, merekalah yang bergabung dengan Kaisar Surga untuk menghancurkan Raja Binatang Laut Biru. Binuhai menoleh dengan marah, dan melihat laut yang sangat jahat mengapung di belakangnya. Kamu tidak pernah mengira akan ada hari ini. Dewa berkata bahwa aku adalah raja di atas Tianhe. Apakah itu istana surgawi atau klan Kaisar Ke?
Memang benar dewa itu tergantung pada belas kasihanmu. Jelas, laut kebencian ekstrim hadir untuk membantu Laut Bifuri. Laut yang sangat jahat, Raja Laut Biru, dan binatang buas. Tubuh yang sangat ganas dan besar itu membuat langit bergetar. Qin Yichan tahu bahwa makhluk seperti Behaviors Beast tampaknya telah dimusnahkan dari kebijaksanaan spiritual mereka, tetapi kekuatan mereka sangat ganas. Tetapi pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari laut jahat ekstrim bergolak, mulut melingkar besar yang terdiri dari gigi tajam, dan semburan napas, memicu gelombang mengerikan. Pengadilan surgawi. Erdeng telah memperbudak keturunan kita seperti babi dan anjing. Hari ini adalah kematian Erdeng. Aura laut yang sangat jahat melonjak. Cambuk ilahi datang secara horizontal, dan lebih banyak tentakel naik ke langit, ingin menerobos tanda ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang menekan langit. Ledakan. Di bawah kemurkaan laut yang sangat jahat, tentakelnya seperti cambuk dewa, dan lebih seperti pilar dewa yang melintasi langit. Tsunami menyebabkan Qin Yichan terbang mundur dan terhuyung-huyung, dan kekuatan ilahi di sekitarnya hancur parah olehnya. Qin Yichan telah belajar tentang tirani Behaviors Beast, dan kekuatan Behaviors Beast King bernama Extremely Evil Sea tidak diragukan lagi. Dia sepertinya tidak memiliki kekuatan supernatural, dan dia tidak memiliki cara yang dalam dan luar biasa. Tetapi begitu sosok ganas itu muncul, itu sudah cukup untuk menyebabkan malapetaka di Tianhe. Laut yang sangat jahat penuh dengan kekuatan yang ganas dan perkasa. Seolah-olah klan Kaisar Ke dan pengadilan surgawi adalah musuhnya. Tentakel disapu. Apakah itu Qin Yichan atau Raja Pemetik Bintang? Tidak ada perbedaan. Mereka semua dipaksa oleh pembunuhan paksa itu kembali. Hewan nakal. Berani menjadi galak. Aku melihat Raja Bintang Memetik berubah menjadi sinar cahaya bintang. Dan tiba-tiba pedang bintang di tangannya melonjak hingga puluhan ribu kaki. Ditebas dengan satu pedang. Dan bintang-bintang bersinar. Namun, cahaya bintang menebas. Tetapi melihat tentakel dari laut yang sangat jahat itu terbang secara horizontal. Menyebarkan cahaya bintang. Tampaknya membuat langit berbintang suram. Dan kemudian tentakelnya terguling. Dan pedang bintang dicekik. Dalam adegan ini, Qin Yichan, yang memiliki dendam mendalam dengan pemilih bintang, tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa pedang bintang dari Starry Chingking sangat kuat, dipadatkan oleh bintang dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, mengumpulkan ribuan bintang di jalan. Dapat dikatakan bahwa di antara kaisar, dan para prajurit, pedang bintang dari Raja Pemetik Bintang pasti ada di garis depan. Namun, Raja Binatang Buas Laut Biru ini tidak memiliki kekuatan supernatural dan Taoisme yang sombong, dan hanya menggunakan dagingnya untuk bertarung dengan pedang bintang. Ini adalah daging menjadi kaisar.